Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Mbak-mbak pripun kabare? Semoga baik-baik saja nggih. Semoga mbak-mbak semuanya yang nonton video ini yang aktif komentar, kemudian yang aktif menonton juga, semoga senantiasa dijauhkan dari mara bahaya. Semoga mbak-mbak semuanya dipermudah segala urusannya. Amin. Nah, kita bakal membahas sebuah kasus tentang Mas Galih atau Mas Krisno D, yang dimana ini adalah TKL Indonesia, yang dimana masnya ini bekerja ke Korea atau di Korea, dan ini memiliki permasalahan dengan PRT atau pekerja migran Indonesia yang kerjanya di negara Hong Kong, yaitu mengenai video dan foto yang disebar oleh Mas Galih ini. Bagaimana dengan ceritanya? Apa sih ancaman kepada Mbak PW sebagai korban? Kan simak videonya sampai habis. Oke, sebelum kita bahas tentang kasus ini, Mbak, ini aku mau memberitahu UKM dari temen aku yang berada di Donomulyo atau Malang. Ini adalah keripik sale pisang, rasanya enak banget dan cara pembuatannya tipis dan tidak jemek, yang pastinya keripiknya ya. Kalau sampai keripik pisang ini nggak enak, nggak renyah, nggak gurih dan nggak mantap, nah silakan Anda kembalikan ke saya. Nah, ini harganya satu bungkus adalah $25. Jadi di sini saya membantu UKM dari kawan-kawan di Donomulyo. Gedebok pisang, apakah bisa dibuat keripik? Sekali lagi bisa, dan ini adalah buktinya. Kemudian daun kelor juga, ini juga hasil dari UKM Donomulyo Malang. Jadi saya hanya membantu kawan-kawan untuk menjualkan saja, mempromosikan saja. Nah, untuk pengambilan juga bukan dari saya, nanti dari teman saya. Jadi kan kalau pesan silakan langsung di sini nanti kan saya yang akan menghubungi, dan bagaimana sistem pembayaran pengambilan semuanya dari beliau. Dia juga menjual kerudung manja. Jadi kerudung manja ini juga asli dan yang pastinya murah meriah, berkualitas, dan yang pastinya dijamin Anda bakal ketagihan kalau beli. Kalau minat silakan langsung inbox beliau, dan ini adalah pembahasan yang bakal kita bahas ini hari. Oke, kronologinya Mbak PW ini adalah sebagai korban, yaitu Mbak E bekerja di negara Hong Kong, dan Facebooknya ini saya singkat menjadi Mbak PW ya. Nah, ia ini bercerita bahwa ia kena kasus pengancaman terhadap penyebaran video dan foto yang dilakukan oleh tenaga kerja laki-laki Indonesia yang dimana kerjanya di Korea sana. Nah, pengancaman laki-laki ini yaitu meminta uang sebesar 140 juta. Ini tahun kemarin. Dan kemarin dia juga diancam kembali karena saking jengkelnya, akhirnya ia speak up di Facebook. Kemudian sampai beritanya tersebar di mana-mana, dan sesama kawan-kawan para pekerja migran Indonesia di grup-grup Hong Kong ini juga dijadikan trending topik pembahasan, dan tentu ini juga menarik. Di channel ini bakal kita bahas ya. Oke, nanti di akhir cerita bakal ada istilahnya adalah pelajaran yang terpenting buat kawan-kawan tentang mengenai kasus ini. Oke, mbaknya ini setelah diancam dimintai uang sebesar 140 juta, apakah si Mbak PW ini mau? Sekali lagi ia mau, daripada video dan fotonya tersebar. Mbak nggak usah tekon video dan foto apa itu, yang penting ini video dan foto tentu yang sangat memalukan, sehingga Mbak PW ini mau mengkirim atau mentransfer sebesar 140 juta. Kalau dikuruskan Hong Kong ini sebesar 70.000 Hong Kong dolar lebih.
Nah, Mbak PW ini akhirnya tahun 2022 bulan 12 tanggal 6, 10 ini sudah mentransfer sekitar 10 juta lah, kemudian ada sampai 70 juta. Dan ia ini mentransfer melalui Bank BNI. Kan bisa melihat ini adalah buktinya. Nah, Mbak ini awalnya mentransfer uang sebanyak itu, kemudian sampai terkumpul sebesar 140 juta. Karena kemarin ia ini dimintai kembali oleh Mas Galih, maka Mbak ini speak up ning gene Facebook sampai rame. Ketika rame itulah keluarga pihak dari pelaku atau keluarga dari Mas Galih ini langsung menghubungi Mbak PW bahwa ia akan mengembalikan uang yang sudah diminta oleh Mas Galih sebesar 140 juta. Jadi dari kasus ini akhirnya pihak dari pelaku meminta maaf terhadap Mbak PW atau sebagai korban, dan korban itu meminta kawan-kawan yang sudah nge-share fotonya, videonya untuk dihapus. Nah, jadi mereka maaf-maafan dan kita doakan semoga niat baik dari keluarganya ini terlaksana, biar dikembalikan uang dari Mbak PW sebesar 140 juta. Nah, dari kasus tersebut apa yang bisa kita jadikan pelajaran untuk mbak-mbak semuanya? Kasus ini banyak banget. Mbak-mbak masih ingat video kemarin yang dibahas di channel ini tentang Mas Slamet. Jadi setelah Mas Slamet terbitlah Mas Galih. Dan ini menjadi pelajaran kita semuanya Mbak tentang kasus seperti ini. Banyak banget, sering banget kasus seperti ini. Lalu apa yang Anda pelajari? Apa yang harus dijadikan pelajaran? Sebenarnya Mbak-mbak itu sudah paham kalau hal-hal seperti itu sebaiknya dihindari, karena ujung-ujungnya pasti Anda yang dirugikan. Anda dirugikan sebagai korban, Anda dirugikan sebagai perempuan. Jadi kalau sampean pacaranlah sewajarnya, jangan sampai berlebihan, apalagi sampai video call atau foto-foto yang merugikan Anda, memperlihatkan aurat Anda, yang akhirnya ini menjadi bumerang Anda sendiri. Akhirnya pihak pelaku melakukan pengancaman dan meminta uang tebusan. Nah, bukan penghapusan foto video Anda setelah ditransfer oleh Anda, namun pelaku ini bakal melakukan pemerasan kembali ke depannya setelah sekali dua kali Anda kirimi. Jadi penting banget Anda jangan gegabah. Kalau laki-laki sayang sama sampean Mbak, tidak akan menyuruh sampean untuk foto, video atau melakukan HPS di HP ya, ataupun bertemu langsung, kecuali Anda dan pasangan Anda ini sudah resmi. Kalau sudah resmi enggak masalah, tapi kalau belum resmi jangan coba-coba untuk PS, karena Anda yang bakal dirugikan, nggih. Jadi kita pernah membahas sebuah kasus yang dimana ada PRT Indonesia yang kerja di Hong Kong ini telepon sama pasangannya atau pacarnya di Indonesia. Kemudian ia melakukan hohihi melalui saluran telepon video callan. Nah, ketika video callan itulah pihak cowok ngambil foto, ngambil video, yang kemudian aibnya ini dibuat ancaman kepada si PRT tersebut. Kemudian si PRT tersebut ini tidak mau membayar sejumlah uang, akhirnya dia melaporkan ke KJRI. Kemudian KJRI itu membantu mempersiapkan pengacara untuk mengangkat kasusnya ke kepolisian dan ke pengadilan. Akhirnya ini
langsung mereka ini atau para pengacara ini langsung bekerja sama dengan polisi dan ngecek di mana tempat tinggal pelaku dan akhirnya tertangkap. Itu lebih baik lagi sampai mengeluarkan orang untuk membereskan, Anda mengeluarkan uang untuk penegak hukum untuk membereskan, ya. Karena apa? Pengacara kan butuh uang. Ketika Anda memakai jasa pengacara, mereka butuh uang. Jadi kalau bisa gunakan uang tersebut untuk membayar pengacara dan memuluskan perjalanan Anda untuk menangkap orang yang telah berbuat jahat, daripada Anda memberikan uang tersebut untuk si pelaku yang dimana belum tentu bakal dihapus foto atau video sampean. Jadi alangkah baiknya kalau Anda di posisi seperti itu langsung lapor ke KJRI dan mintalah saran jika sudah diancam, daripada sampean nanti diancam berkali-kali dan mengeluarkan uang berkali-kali nggih. Jadi di dalam poin ini buat mbaknya, next time jangan diulangi lagi. Buat kalian juga jangan mengulangi lagi. Kalau orang sayang sama sampean, mbak, dia akan menjaga sampean dengan baik. Dia tidak akan mengunboxing sampean sebelum resmi menjadi pasangan suami istri. Kalau orang pacaran sudah mengunboxing sampean, berarti cintanya itu tidak tulus. Itu hanya sebuah hawa nafsu belakang yang dimana suatu saat kalau sudah puas, kalau sudah untung, sampean bakal ditinggalkan, ya. Karena prinsip laki-laki itu dia bisa nakal di dalam perjalanan hidupnya. Namun ketika dia membentuk suatu rumah tangga, dia akan mencari perempuan yang baik dan perempuan yang masih gadis atau suci. Jadi usahakan kawan-kawan semuanya pegang harkat martabat Anda. Laki-laki kalau ngajak video call sampean itu memperlihatkan bentuk badan dia, itu sebenarnya tidak menghargai sampean sebagai seorang perempuan. Jadi jangan ngerasa bangga, karena sebenarnya laki-laki yang baik dan laki-laki yang menjaga sampean ketika video callan sampean pasti mengenakan kaos. Nggak mungkin sampai buka kaos sampai oblong-oblong sampai memperlihatkan aurat, ya. Karena semuanya itu dimulai atau diawali dari situlah. Ketika Anda memperlihatkan aurat atau dia memperlihatkan aurat, ini lambat laun ini pasti ke hal lebih serius lagi. Contoh PS, ya. Jadi buat kawan-kawan semuanya untuk berhati-hati. Semoga dengan kasus ini bisa menjadikan semuanya pelajaran, ya, agar tidak tergiur dengan bujuk rayu laki-laki. Bagi perempuan, ingat jangan sampai memperlihatkan foto TLNG atau ini kepada laki-laki, karena ini bisa menjadi bumerang Anda. Semoga bermanfaat penjelasan ini. Jangan lupa diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.